Ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Kaum muslimin rahimakumullah. Kita ucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatan yang diberikan kepada kita semuanya. Dan untuk kesempatan kali ini izinkan kami menyampaikan dari DKM Masjid Imam Syafi'i. Sepertinya Masjid Imam Syafi'i membutuhkan uluran tangan kita kembali untuk pembangunan yang ada di Masjid Imam Syafi'i. Pada kesempatan yang lalu sebelum pandemi kita sudah melaksanakan pembangunan. Qadarullah belum sempat selesai, terjadi pandemi maka kita hentikan. Oleh karenanya pada kesempatan ini kami mengajak untuk kita semuanya untuk membantu pembangunan yang ada di Masjid Imam Syafi'i yang rencananya akan membangun kamar mandi, kemudian tempat wudhu, kemudian kamar untuk marbot, kemudian kamar untuk kunjungan ustadz dan lain sebagainya, yang diperkirakan sekarang kebutuhannya adalah 250 juta. Oleh karena kaum muslimin kita mengajak untuk sama-sama bahu-membahu membantu pelaksanaan pembangunan yang ada di Masjid Imam Syafi'i. Mudah-mudahan dengan uluran tangan kita, walaupun jumlahnya tidak besar, menjadi pahala jariyah kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila ingin berpartisipasi untuk membantu yang dari jarak jauh, silahkan untuk melihat rekening yang ada di bawah ini. Kemudian yang dekat bisa bantuan diantarkan langsung ke Masjid Imam Syafi'i, baik bentuknya finansial ataupun bahan-bahan bangunan. Ini yang kami sampaikan. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Kaum muslimin rahimakumullah. Kita ucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatan yang diberikan kepada kita semuanya. Dan untuk kesempatan kali ini izinkan kami menyampaikan dari DKM Masjid Imam Syafi'i. Sepertinya Masjid Imam Syafi'i membutuhkan uluran tangan kita kembali untuk pembangunan yang ada di Masjid Imam Syafi'i. Pada kesempatan yang lalu sebelum pandemi kita sudah melaksanakan pembangunan. Qadarullah belum sempat selesai, terjadi pandemi maka kita hentikan. Oleh karenanya pada kesempatan ini kami mengajak untuk kita semuanya untuk membantu pembangunan yang ada di Masjid Imam Syafi'i yang rencananya akan membangun kamar mandi, kemudian tempat wudhu, kemudian kamar untuk marbot, kemudian kamar untuk kunjungan ustadz dan lain sebagainya, yang diperkirakan sekarang kebutuhannya adalah 250 juta. Oleh karena kaum muslimin kita mengajak untuk sama-sama bahu-membahu membantu pelaksanaan pembangunan yang ada di Masjid Imam Syafi'i. Mudah-mudahan dengan uluran tangan kita, walaupun jumlahnya tidak besar, menjadi pahala jariyah kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila ingin berpartisipasi untuk membantu yang dari jarak jauh, silahkan untuk melihat rekening yang ada di bawah ini. Kemudian yang dekat bisa bantuan diantarkan langsung ke Masjid Imam Syafi'i, baik bentuknya finansial ataupun bahan-bahan bangunan. Ini yang kami sampaikan. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Kaum muslimin rahiman rahimakumullah. Kita ucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatan yang diberikan kepada kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih diberikan rahmat dan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melanjutkan kajian kita dari kitab Hadzal Quran fi mi'ati haditsin nabawi. Al-Quran ini dalam 100 hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana kita masuk pada hadis yang ke-35. Hadis yang ke-35 ini an Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu qala, dari Ali bin Abi Talib semoga Allah meridainya, dia berkata, Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ala innaha satakunu fitnah. Ketahuilah, sesungguhnya benar-benar akan terjadi fitnah. Akan terjadi fitnah. Apa itu fitnah? Apa itu fitnah? Ya, fitnah itu artinya ujian, cobaan. Loh Ustaz, bukannya fitnah itu menuduh orang tanpa bukti? Iya, itu fitnah bahasa Indonesia, menuduh orang tanpa bukti. Fitnah bahasa Arab artinya cobaan. Kok bisa? Ya benar, artinya cobaan. Ini berdasarkan atau bisa jadi ujian, bisa jadi siksaan. Ya, Allah berfirman, wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah. Dan takutlah kalian terhadap fitnah, cobaan atau azab yang akan yang tidak ditimpakan kepada orang yang zalim saja di antara kalian. Ini dalil ketika ada orang yang zalim di suatu tempat tapi tidak dilarang, maka yang diazab bukan orang yang zalim aja, tapi sekampung itu. Ya. Dan juga hadis Nabi SAW yang menunjukkan fitnah itu artinya adalah cobaan, adalah sabda Nabi SAW, "Wa ma taraktu fitnatan ashaddu 'ala ar-rijali minan nisa."
Aku tidak meninggalkan suatu fitnah, cobaan yang paling berat dirasakan laki-laki kecuali perempuan. Ya, itu fitnah dalam bahasa Arab artinya cobaan. Makanya ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal fitnatu asyaddu minal qatl," dan fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan, maksudnya adalah cobaan. Cobaan ini cobaan apa? Ternyata dalam ayat sebelumnya cerita tentang kesyirikan. Maka Imam Ibnu Abbas dan yang lainnya dalam tafsir, beberapa kitab tafsir mengatakan fitnah cobaan di sinilah cobaan kesyirikan. Sehingga kesyirikan itu lebih kejam daripada pembunuhan. Itu maksudnya. Bukan ketika ada orang suka nuduh-nuduh kita tanpa bukti, antum ini fitnah lebih kejam daripada membunuh. Nah, ini memaksakan dalil. Memaksakan dalil ya. Karena wal fitnatu asyaddu minal qatl, fitnah lebih kejam pada pembunuhan. Fitnah di situ artinya kesyirikan, kekafiran, kezaliman itu lebih besar dosanya daripada pembunuhan. Kenapa? Kalau bunuh dosa besar. Ketika keluarga yang dibunuh merelakan dan dia bayar diat, hilang dosanya. Atau ketika orang yang membunuh ini dikisos, hilang dosa membunuhnya. Nah, kalau syirik tidak. Kalau syirik Allah berfirman dalam Quran surah An-Nisa, "Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik, dan Allah mengampuni dosa selain syirik bagi siapa saja yang Allah kehendaki. Jadi syirik ini enggak ada ampun. Kalau dia meninggal masih dalam keadaan syirik, belum sempat taubat kepada Allah. Dan Allah pun berfirman dalam Quran surat Syura dan yang lainnya, "La in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin." Kalau kamu berbuat syirik akan batal amalanmu dan kamu termasuk orang-orang yang merugi. Ya, makanya kesyirikan atau fitnah di situ, kesyirikan lebih besar dosanya daripada pembunuhan, lebih kejam dari membunuh. Membunuh dosa besar. Dosa besar akidah Ahlussunnati wal Jamaah tahta masyiatillah. In syaa'a 'adzabah wa in syaa'a ghafaralah. Kalau pelaku dosa besar menurut akidah kita, akidah Ahlussunnah wal Jamaah, maka di akhirat dia dibawa kehendak Allah. Ketika Allah berkehendak, Allah bisa ampuni dia. Ketika Allah berkehendak, Allah bisa azab dia. Namun kalau syirik sudah paten Allah tetapkan, tidak Allah ampuni, neraka sudah. Nah, ini bedanya ya. Makanya syirikan lebih besar dosanya daripada pembunuhan. Nabi SAW bersabda, "Ala innaha satakunu fitnah." Ketahuilah bahwasanya akan terjadi fitnah, cobaan agama ini. Ya. Fakultu mal makhraju minha ya Rasulullah. Maka Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu bertanya kepada Nabi. Ketika Nabi mengatakan akan terjadi fitnah, akan terjadi cobaan, ujian keimanan kita, maka Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu bertanya, mal makhraju minha ya Rasulullah. Apa jalan keluarnya dari permasalahan itu? Apa jalan keluarnya dari cobaan tersebut? Apa solusinya dari cobaan yang akan datang di akhir nanti, ya, di penghujung dunia ini, di akhir zaman. Seperti kita sekarang berada di akhir zaman. Qala Nabi SAW menjawab, kitabullah. Solusinya adalah kitabullah, kitab Allah, Al-Quran. Kenapa? Fihi naba'um ma qablakum. Di dalam Al-Quran ada berita-berita tentang umat-umat sebelum kalian. Apa maksudnya? Maksudnya bisa jadikan pelajaran. Karena sejarah itu berulang. Sejarah itu berulang. Ya. Kalau kita lihat, oh ternyata ini sudah pernah terjadi, ini sudah pernah terjadi, ini pernah, apalagi kalau suka belajar sejarah. Yang dia dapati sekarang sudah pernah terjadi, sejarah itu berulang. Maka kita ambil pelajaran dari sejarah yang ada. Seperti halnya contoh, kaum Nabi Lut itu adalah LGBT. Ya, kaum Nabi Lut adalah Sodom, kaum Sodom. Ya, laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan. Ternyata Allah azab dia. Allah angkat buminya, kemudian Allah balikkan, lalu dia ditimpa buminya, ditenggelamkan seperti itu. Lalu di zaman sekarang terulang nggak? Terulang LGBT kan? Sejarah berulang. Nah itu diantaranya Al-Quran solusinya. Ketika kita mengetahui bahwa umat terdahulu diazab oleh Allah karena perbuatan tersebut, berarti perbuatan tersebut dosa besar.
perbuatan tersebut dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka itu solusi, kita enggak ikut-ikutan. Kalau kita enggak balik ke Al-Qur'an, kita bisa ikut-ikutan. Karena lagi tren sekarang LGBT, ikut-ikutan nanti kan. Ini diantaranya contoh bahwasanya Al-Qur'an fihi naba'u ma qablakum. Di dalam Al-Qur'an ada berita orang umat-umat sebelum kalian. Makanya dia jadi solusi, jalan keluar dari fitnah yang ada, dari ujian yang ada. Wa khabaru ma ba'dakum, dan Al-Qur'an pun berisi berita umat setelah kalian. Al-Qur'an pun berisi berita tentang umat yang akan datang setelah kalian. Ya banyak nanti akan ada Ya'juj wal Ma'juj, akan ada Ya'juj dan Ma'juj, umat-umat setelah kalian, dan semacam berita-berita yang begitu banyak. Wa hukmu ma bainakum, dan di Al-Qur'an ada hukum di antara kalian. Ada hukum untuk di antara kalian. Huwal faslu laisa bil hazl. Al-Qur'an adalah fasl. Apa pembeda? Ini benar, ini salah. Ini halal, ini haram. Laisa bil hazl, enggak main-main. Ya. Bukan perkara yang sepele. Man tarakahu min jabbarin qasamahu Allah. Barang siapa yang meninggalkan Al-Qur'an karena keras, ya, maka Allah akan mengazabnya. Wa man ibtaghal huda fi ghairihi adallahu Allah. Dan barang siapa yang mencari petunjuk selain dari Al-Qur'an, adallahu Allah, Allah akan menyesatkannya. Wa huwa hablullahil matin. Yang Al-Qur'an tersebut adalah tali Allah yang kokoh. Wa huwa dzikrul hakim. Dan Al-Qur'an adalah zikir yang bijaksana, zikir yang hikmah, zikir yang penuh dengan hikmah, zikrul hakim. Wa huwa siratul mustaqim. Al-Qur'an adalah jalan yang lurus. Huwallazi la tazighu bihil ahwa. Yang dengan Al-Qur'an segala macam ahwa nafsu, hasrat tidak akan terselewengkan. Wala taltabisu bihil alsunah. Dan dengan Al-Qur'an lidah kita tidak akan tergelincir. Wala yashba'u minhul ulama. Dan para ulama tidak akan pernah merasa kenyang dari Al-Qur'an. Wala yakhluqu ala kathratir raddi wala tanqadi ajaibuh. Dan Al-Qur'an tidaklah mendatangkan banyak sekali pertentangan, banyak sekali bantahan, dan Al-Qur'an tidak habis perkara-perkara yang ajaibnya, perkara-perkara yang memukaunya, perkara-perkara yang menakjubkan di dalamnya. Huwallazi lam tantahil jin id sami'athu. Al-Qur'an inilah yang mana jin ketika mendengarnya tidak pernah mau selesai. Hatta qalu, sampai-sampai para jin berkata, inna sami'na qur'anan ajaba. Sesungguhnya kami telah mendengar bacaan yang memukau, yang menakjubkan. Ya. Sebagaimana Allah firmankan dalam Quran surah Jin. Ya. Inna, berkata sebagian jin, sesungguhnya kami telah mendengar, inna sami'na qur'anan ajaba. Yahdi ilar rusydi. Yang mana bacaan tersebut, Al-Qur'an tersebut, yahdi ilar rusydi, memberi petunjuk kepada kebenaran. Ya, memberi petunjuk kepada kebenaran. Man qala bihi sadaqa. Barang siapa yang mengatakan dengan Al-Qur'an, barang siapa yang dia berkata berdasarkan Al-Qur'an, sadaqa, maka dia orang yang jujur. Jadi ketika kita membaca atau mendengar suatu perkataan dan dia berdalil dengan Al-Qur'an, maka itu suatu kebenaran, kejujuran. Man qala bihi sadaq. Barang siapa yang berbicara dengan Al-Qur'an, maka dia benar. Wa man amila bihi ujir. Dan siapa saja yang mengamalkan Al-Qur'an, dia mendapat pahala.
Wa man hakama bihi adal, dan siapa saja yang berhukum dengan Al-Quran dia berlaku adil. Wa man da'a ilaihi hudiya ila siratim mustaqim, dan barang siapa yang menyeru kepada Al-Quran maka dia telah diberi petunjuk menuju jalan yang lurus. Ya, ketika kita mendakwahkan Al-Quran maka dia telah diberi petunjuk menuju jalan yang lurus. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi rahimahullah. Qala al-muallif rahimahullah, hadzal hadits syamilu li sifati kitabillah ta'ala. Hadis ini meliputi sifat-sifat atau keistimewaan kitab Allah. Haditsun azimus sya'ni. Hadis ini merupakan hadis yang sangat besar, sangat agung. Yang bagi tama'uni fih, yang mesti kita dalami, kita renungi. Fahuwa jawabu syafin lil makhraji minal fitan, yang mana Al-Quran adalah jawaban yang mengobati, yang merupakan jalan keluar dari segala macam ujian hidup. Fi ayyi waqtin hadathat, di setiap waktu kapanpun terjadinya. Wa jawabuha huwal audatu ila kitabillahi ta'ala, dan jawabannya adalah kita kembali kepada kitab Allah Jalla wa'ala. Fa inna fih, karena dalam Al-Quran ada apa? Yang pertama, naba'u ma qablana min akhbarin wa qasasin li umamin salafat. Karena Al-Quran itu di dalamnya ada berita-berita umat terdahulu dan kisah-kisah umat-umat terdahulu. Kadzabat famahaqat aw sadaqat fauthibat. Kadzabat famuhiqat aw sadaqat fauthibat. Yang mana ketika ada kabar-kabar berita yang bohong maka dihapuskan oleh Al-Quran. Apa maksudnya? Ketika ada berita-berita Israiliyat, banyak dapat kabar berita bahwasanya ini begini, bahwasanya ini dan begitu. Kemudian Al-Quran datang dan memberikan berita yang sebenarnya. Jadi berita yang bohong dihapuskan oleh Al-Quran. Ya. Kemudian au sadaqat fauthibat. Kalau ada berita yang benar maka ditetapkan oleh Al-Quran. Sebagaimana kisah Israiliyat yang beredar tentang Ashabul Kahfi, bahwa jumlahnya berapa dan bagaimana dia bisa dikasih hidup 100 tahun, tidur 100 tahun di goa. Kemudian Al-Quran membenarkan berita itu dengan memberitakan sejatinya jumlah mereka berapa, gitu seterusnya. Ini diantaranya. Ketika berita benar dibenarkan Al-Quran, ketika berita itu salah dihapus oleh Al-Quran yang memberikan berita yang benar. Wa khabaru ma ba'dana min akhbarin ila yaumil qiyamati wa qiyamis sa'ah. Dan Al-Quran juga isinya kabar berita terhadap apa yang akan terjadi setelah kita, berupa berita-berita sampai terjadinya hari kiamat. Di antaranya nuzul Isa bin Maryam alaihi salam. Di antara berita yang Allah Quran sampaikan adalah turunnya Isa bin Maryam alaihi salam, Nabi Isa bin Maryam alaihi salam. Wa ghairuhu mimma yafqahuhu man yafqahuhu wa yajhaluhu man yajhaluhu. Dan berita-berita lainnya yang difahami orang yang faham dan tidak difahami orang yang tidak faham. Wahuk, dan ketiga, keistimewaan Al-Quran merupakan hukmu ma bainana min ahkamil qisasi wal ahwalis sakhsiyati wal muamalati bainal afradi wal jama'ati fi ahwalir rakha'i wa syiddati wa silmi wal harb. Jadi merupakan hukum terhadap apa yang ada di antara kita, baik berupa hukum-hukum tentang kisos, ya, tentang dibalas. Kutiba alaikumul qisasu fil qatla, al-hurru bil hurri wal abdu bil abdi wal untha bil untha. Allah wajibkan atas kalian kisos terhadap orang yang mati terbunuh. Laki-laki dengan laki-laki, yang merdeka dengan merdeka, yang budak, laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan. Allah tetapkan hukum qisas. Wal ahwali syakhsiyah, dan keadaan-keadaan individu.
Hukum tentang akhwal syakhsiyah diantaranya cerai, nikah. Kok langsung cerai, nikah belum ya? Nikah dulu baru cerai, tolak baru rujuk gitu ya. Terus tentang bagaimana taharah, bersuci dan semacamnya. Ini masuk akhwal syakhsiyah, keadaan seseorang. Hukum tentang seseorang, individu. Kemudian Al-Quran juga mencakup diantaranya hukum tentang wal muamalat, hukum tentang muamalah, ya, bermuamalah, bergaul, baik muamalah afrad maupun muamalah maliyah, baik muamalah antar individu atau muamalah harta. Bagaimana tentang hutang, bagaimana tentang pinjaman, bagaimana tentang gadai, bagaimana itu tentang muamalah maliyah, atau bagaimana muamalah sesama, mengucapkan salam. Fa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw mithliha. Kalau kamu diberikan salam maka jawablah dengan yang semisal, lebih baik dengannya atau semisalnya. Ketika kamu masuk rumah maka fasallimu ala ahliha, maka ucapkan salam kepada penghuni rumah tersebut. Ini diantara muamalahnya. Falyaktub katibum bainakum bil adl. Ketika ada orang yang minjem hutang maka hendaknya ada yang menulis di antara kalian, seorang katib, seorang notaris yang adil. Ini diantaranya Islam mengajarkan. Bainal afradi wal jamaat, baik muamalat antara individu maupun muamalah ketika di masyarakat. Fi ahwalir rakha'i wasyiddah, baik dalam keadaan rakha, lapang, maupun dalam keadaan sempit. Wasilmi wal harb, baik dalam keadaan damai maupun dalam keadaan peperangan. Islam semua menjelaskan hukum-hukum itu. Al-Quran menjelaskan semua hukum-hukum itu. Kemudian Al-Quran merupakan huwal faslu, pembeda. Apa maksudnya? Ahkamuhu qati'uhu wa qawaiduhu al-usuliyah thabitatun wa wadihatun kahaddis saif. Maksudnya Al-Quran itu fasal, pembeda, hukum-hukumnya, ketentuannya, kaedah-kaedah dasarnya itu tetap jelas seperti tajamnya pedang. Jelas. Yang halal Allah jelaskan, yang haram Allah jelaskan, ya. Uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum hunna libasun lakum wa antum libasun lahun. Dihalalkan bagi kalian pada malam bulan Ramadan, malam hari puasa, untuk bercengkrama dengan istri-istri kalian. Dia adalah pakaian kalian dan kalian pun pakaiannya. Halal jelas. Ketika haram jelas. Hurrimat alaikumul maitatu waddamu wa lahmul khinziri wa ma uhilla bihi li ghairillah. Surah Al-Maidah ya. Diharamkan bagi kalian bangkai, darah dan daging babi dan apa saja yang disembelih dengan selain Allah. Ketika orang mulai ragu, ini kok haram ya? Ini kan ada manfaatnya. Minum-minuman kok haram? Ini kan ada manfaatnya untuk ngangkatin badan. Orang-orang yang bebas berpikir, ini haram di Indonesia aja. Kalau di Eropa musim dingin tidak apa-apa untuk kesehatan, di antaranya kan, misalnya kayak gitu. Atau judi kok haram? Kan banyak manfaatnya. Ketika kita butuh uang, coba. Uang nggak ada, cuma sedikit. Berjudi jadi banyak, kan manfaat. Ketika orang bingung, ragu antara halal dan haram ini, Allah jelaskan. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima ithmun kabirun wa manafi'u lin. Nah, berarti banyaklah dosanya pada manfaatnya. Kemudian masih ragu lagi, Allah sampaikan lagi, wa innamal khamru wal maisiru wal azlam wal ansab rijsun min amali syaitan. Sesungguhnya khamar, judi, mengundi nasib dengan anak panat, ya, itu termasuk najis dan perbuatan syaitan. Fahal antum muntahun, maka tidakkah kamu berhenti? Nah, maka larangan Allah jelas haram tentang perkara tersebut. Ini diantaranya jelas, dalilnya jelas, fasal. Laisa bil hazli fakulluhu jaddun laisa fihi ayatu hazlin wa huwa qawlu faslin.
Nah, maksud hadis Nabi laisa bil hazl, tidak ada yang rancu, yang di situ maksudnya semuanya jelas. Ya, semuanya tegas. Tidak ada ayat-ayat yang rancu karena dia merupakan fasal, pembeda antara yang benar dan yang salah. Imma halalun wa imma haramun au muhkamun au mutasyabihun au qasasun wa amthal. Baik dia halal atau dia haram atau dia muhkam perkara yang jelas atau mutasyabih perkara yang rancu tapi diketahui dengan ahli ilmu, au qasas atau cerita-cerita, wa amthal atau perumpamaan-perumpamaan, itu jelas dalam Al-Qur'an. Perumpamaan-perumpamaan katsir, mathalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Perumpamaan kan? Misal orang yang sedekah jalan Allah seperti menanam satu biji tumbuh 7 dahan, masing-masing dahannya menumbuhkan 100 biji. Ini perumpamaan yang Allah berikan. Mathaluhum kamathalil ladzi istawqada nara. Perumpamaan mereka seperti orang yang menghidupkan api, terus seterusnya. Allah pasti perumpamaan, ya. Dan seterusnya. Man tarakahu min jabbarin qasamahu Allah taala. Maksudnya apa? Maksud hadis Nabi, siapa saja yang meninggalkannya karena jabbar, menentang keras, maka Allah qasamahullah, Allah menantangnya, Allah menghukumnya. Fal Qur'anu ya'muru bil adli wal ihsan, wal adlu huwa asasul mulk. Ya. Karena Al-Qur'an itu memerintahkan kepada keadilan dan kebaikan, dan adil merupakan asas pondasi dasar suatu kerajaan. Faman tarakal adla min ulil amri aqabahullahu wa akhadhahu akhdha azizin muqtadir. Kalau ada seorang pemimpin yang dia meninggalkan keadilan, maka Allah akan menghukumnya dengan hukuman yang sangat perkasa dan tidak bisa ditanding. Ini diantaranya maksudnya. Kemudian maksudnya hadis Nabi, man ibtaghal huda fi ghairihi adallahullah. Siapa saja yang mencari petunjuk dari selain Al-Qur'an, maka Allah akan menyesatkannya. Falaisa hunaka hudan fi syari'atin yad'uha ghairullah. Karena tidak ada petunjuk dalam satu syariat yang diletakkan oleh selain Allah. Tidak ada suatu huda, petunjuk yang dari syariat yang bukan dari Allah. Wa man aradal izzata fa fihi al-izzatu wa man dalla an hudahu ila ma siwahu akhzahu Allahu fid dunya wal adzabul akhirati asyad. Ya, siapa saja yang menginginkan kemuliaan, maka di dalam Al-Qur'an ada kemuliaan. Dan namun siapa saja yang sesat dari petunjuk tersebut, maka kepada selain petunjuk, berhukum dengan selain hukum Allah, ya, tidak mengikuti Al-Quran, membuat aturan sendiri, maka Allah akan akhzahu, menghinakannya di dunia, dan di akhirat ada azab yang lebih pedih. Kemudian maksud hadis Nabi SAW, huwa hablullahil matin, dia adalah tali Allah yang kokoh, tarafuhu biyadillahi wa tarafuhu tsani biaidina. Karena satu penjurunya di sisi Allah, di tangan Allah, dan penjuru lainnya di tangan kita. Seperti hadis sebelumnya yang kita bahas. Faman istamsaka bihi faqad istamsaka bil urwatil wuthqa lan fisama laha. Siapa saja yang berpegang teguh kepada Al-Qur'an, maka dia telah berpegang teguh kepada tali yang kokoh yang tidak akan bisa dicerai-beraikan. Wa huwa dzikrul hakim. Maksud hadis Nabi Al-Qur'an adalah wa huwa dzikrul hakim, adalah zikir yang hakim, yang bijaksana. Maksudnya apa? Faman arada dzikrallahi fala afdala min tilawati kitabihi fakulluhu hikmah. Siapa saja yang menginginkan zikir kepada Allah, ingin berzikir kepada Allah, maka enggak ada zikir yang lebih utama daripada membaca kitab Allah. Karena semua kitab Allah itu, semua ayat dalam kitab Allah adalah hikmah, adalah hukum, ya, adalah kebijaksanaan. Ini difahami. Perlu kita jelaskan sedikit bahwasanya hukum, ada hukum secara mutlak, ada hukum secara muqayyad. Hukum secara mutlak, maka seutama-utama zikir secara mutlak adalah baca Al-Quran. Zikir secara mutlak yang paling utama adalah baca Al-Quran. Namun secara muqayyad dilihat dari qaidnya, dilihat dari ikatannya. Ketika diikat suatu zikir tersebut setelah sholat,
Habis sholat wajib kita zikir, berarti zikir yang paling utama apa? Baca Quran? Enggak, karena dia muqayyad, diikat dengan sholat. Berarti zikir yang paling utama zikir ba'da sholat. Habis wudu, apa zikir yang paling utama? Baca Quran? Enggak, zikir, doa, wudu. Karena dia muqayyad, diikat dengan suatu amalan. Ketika kita misalnya, ya apapun yang ikatannya, mau masuk masjid, nanti dulu baca Quran. Masuk masjid, nanti lanjut baca Quran lagi. Secara mutlak. Nah, lafal zikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar subhanallah bihamdi subhanallazim astagfirullah wa atubu ilaih. Nah, sekian banyak lafal zikir, yang paling utama lafal la ilaha illallah. Karena Nabi bersabda afdalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Seutama-utama zikir ilmuilah bahwasanya dia adalah la ilaha illallah. Ini adalah lafal-lafal zikir. Tapi zikir secara mutlak adalah baca Al-Qur'an. Secara muqayyad dilihat pada ikatannya. Kemudian sabda Nabi SAW, huwas siratul mustaqim. Al-Quran adalah jalan yang lurus. Maksudnya, man sara ala nahjihi falan yakuna minal maghdubi alaihim wala minad dallin. Al-Quran merupakan jalan yang lurus karena siapa saja yang berjalan di atas petunjuk Al-Quran, maka dia tidak akan pernah menjadi orang yang dimurkai dan tidak akan pernah menjadi orang tersesat. Berarti jalan yang lurus. Kalau kita berjalan di atas Al-Quran, tidak akan dikatakan orang yang sesat dan tidak akan menjadi orang yang dimurkai. Ya. Kemudian sabda Nabi SAW, la tazighu bihil ahwa, yang mana hasrat keinginan ini tidak akan menyeleweng, tidak akan nyimpang ketika dia berpegang pada Al-Quran. Maksudnya, faman ibtaghal hawa fi tafsirihi wa ahkamihi falan yalbath an tankashifa habailuhu lianna Allah wa'ada bihifdhihi faqal inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Quran surat Al-Hijr ayat ke-9. Ya, maksudnya siapa saja yang mengikuti hawa nafsunya dalam mentafsirkan Al-Quran, mentafsirkan hukum-hukum Al-Quran, maka dia tidak akan bisa membongkar atau mengurai tali-tali Allah. Kenapa? Maksudnya nggak bisa ngerusak Al-Quran. Kenapa? Karena Allah telah berjanji menjaga Al-Quran. Allah telah berfirman, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami yang telah menurunkan Al-Quran dan sesungguhnya kami juga yang akan menjaganya. Jadi bagaimanapun orang menafsirkan dengan hawa nafsunya, sekian banyak kitab-kitab tafsir keluar dengan hawa nafsunya, tetap nggak akan bisa memusnahkan Al-Quran. Karena Al-Quran Allah jaga. Tetap akan ada yang menolong Al-Quran. Akan ada tafsir-tafsir yang benar. Ya, akan tetap terjaga Al-Quran ini di hati-hati hamba-hamba Allah yang terpilih. Ya, nanti di akhir zaman barulah Al-Quran itu dicabut dari hati-hati, akan dicabut dari dunia ini. Bagaimana Allah mencabutnya? Allah mencabut dari hati-hati kita, bukan dicabut gitu aja, tapi dia mewafatkan para ulama yang hafal Quran. Kemudian setelah itu Al-Quran, mushaf Al-Quran dicabut, hilang di dunia ini, dan orang-orang buruk, baru terjadi hari kiamat. Kemudian la taltabisu bihil alsinah fahuwa Qur'anun Arabiyyun mubin al-lafzu mutawatirun nassi lan yuzada fihi harfun aw yunqas minhu. Maksudnya tidak akan tergelincir lidah dari Al-Quran. Adalah Al-Quran itu merupakan bacaan berbahasa Arab yang jelas. Bacaan berbahasa Arab yang jelas. Ya, mutawatir. Mutawatir itu marawahu adadun minan nas. Ya, la yumkinu tawatuhu anil kadhib. Wa la yumkinu muwafaqatuhum anil kadhib. Maksud mutawatir adalah apa yang diriwayatkan oleh banyak manusia yang enggak memungkinkan mereka bersepakat untuk berbohong. Misal, ini sahabat azan. Insyaallah kita lanjutkan sedikit setelah azan tentang makna mutawatir. Allah Ta'ala alam.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Kaum muslimin rahiman rahimakumullah. Kita ucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatan yang diberikan kepada kita semuanya. Dan untuk kesempatan kali ini izinkan kami menyampaikan dari DKM Masjid Imam Syafi'i. Sepertinya Masjid Imam Syafi'i membutuhkan uluran tangan kita kembali untuk pembangunan yang ada di Masjid Imam Syafi'i. Pada kesempatan yang lalu sebelum pandemi kita sudah melaksanakan pembangunan. Qadarullah belum sempat selesai, terjadi pandemi maka kita hentikan. Oleh karenanya pada kesempatan ini kami mengajak untuk kita semuanya untuk membantu pembangunan yang ada di Masjid Imam Syafi'i yang rencananya akan membangun kamar mandi, kemudian tempat wudhu, kemudian kamar untuk marbot, kemudian kamar untuk kunjungan ustadz dan lain sebagainya, yang diperkirakan sekarang kebutuhannya adalah 250 juta. Oleh karena kaum muslimin kita mengajak untuk sama-sama bahu-membahu membantu pelaksanaan pembangunan yang ada di Masjid Imam Syafi'i. Mudah-mudahan dengan uluran tangan kita walaupun jumlahnya tidak besar menjadi pahala jariyah kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apabila ingin berpartisipasi untuk membantu yang dari jarak jauh silahkan untuk melihat rekening yang ada di bawah ini. Kemudian yang dekat bisa bantuan diantarkan langsung ke Masjid Imam Syafi'i, baik bentuknya finansial ataupun bahan-bahan bangunan. Ini yang kami sampaikan. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'al huda. Maksud hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la taltabisu bihi alsinah fahuwa Qur'anun Arabiyyun mubin. Al-lafdhu mutawatirun nassi lan yuzada fihi harfun aw yunqas minhu. Maksudnya lidah tidak akan tergelincir dengan Al-Quran karena Al-Quran merupakan bacaan yang berbahasa Arab yang jelas. Lafalnya mutawatirun nassi. Lafal Al-Quran itu datang kepada kita dengan jalur mutawatir. Mutawatir itu adalah ma rawahu aktsaru min adadun katsir minan nas la yumkinu muwafaqatuhum 'anil kadzib. Apa yang diriwayatkan oleh banyak manusia yang enggak memungkinkan mereka bersepakat untuk berdusta. Maksudnya gimana? Contoh, ini misalnya Nabi ngajarin Al-Quran kepada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Kemudian Nabi ngajarkan Al-Quran kan didengar oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dan didengar oleh banyak orang, ya, dari kalangan sahabat. Kemudian mereka nyebar di mana-mana. Atau sudah intinya. Kemudian dari para sahabat juga. Ada yang di Madinah, ada yang di Mekah, ada yang di Kufah, ada yang di Palestina, di Irak, semuanya membacakan Al-Quran ini kepada muridnya sama plek. Sehingga ketika jalur riwayat Quran ini di setiap tempat kayak gitu. Datang nanti penuntut ilmu belajar di sini, Kufah kayak gini, belajar ke sini kayak gini, belajar ke sini kayak gini, belajar sama terus. Jadi sudah diyakini kebenarannya, plek benar. Ya, nggak mungkin. Ustaz, masa nggak mungkin bohong? Kan bisa jadi sepakat bohong. Nggak mungkin. Kenapa nggak mungkin? Karena zaman dulu nggak ada HP, nggak bisa. Nelpon yang di Madinah, kita bohong yuk rubah Al-Quran, nggak ada grup WhatsApp. Kita buat grup, yuk kita rubah Al-Quran, nggak ada. Jadi apa yang dia dengar itu apa adanya dan sama. Ternyata pas kita kumpulin sekarang di seluruh dunia sama, mutawatir. Ya.
Ini di antara paling mutawatir itu sanad Al-Quran. Sanad Al-Quran itu luar biasa ikhwatul iman. Jadi kalau sanad Al-Quran itu yang paling mutawatir, paling jelas sanadnya. Sanad itu ada rantai dari mana kita mengambil ilmu. Rantai dari mana kita mengambil ilmu. Itu sanad. Dan berkata para imam dan Ibnu Mubarak dan yang lainnya, al-isnadu minad din. Laulal isnad laqala man syaa ma syaa. Sanad itu bagian dari agama. Kalau enggak ada sanad, orang yang ingin berbicara sekehendaknya dia bisa berbicara sekehendaknya. Dia bilang kayak gini ini hukumnya gini. Sudah, enggak ada sanadnya. Dari siapa? Enggak tahu. Ini sebabnya ketika di zaman para periwayat hadis banyak sekali hadis-hadis yang palsu. Jadi dia nyebutkan Nabi bersabda, kok Nabi bersabda tapi maknanya beda bersabda. Akhirnya dikatakan sammu rijalakum in kuntum shadiqin. Sebutkan sanad kalian kalau kamu yang jujur. Oh, berarti saya dapatkan hadis dari ini an fulan bin fulan an fulan bin fulan an fulan bin fulan wa huwa an fulan sampai ke Nabi SAW baru namanya sanad. Oh, berarti benar dia ini dapat ilmu hadis ini sampai kepada Nabi gitu. Itu sanad. Al-Qur'an gini begitu juga. Itu namanya sanad. Kita ngambil Al-Qur'an dari siapa? Jangan-jangan sanad kita terputus. Belajar dari siapa enggak jelas. Nanti dia buat dari Nabi ternyata enggak dari Nabi. Itu antaranya. Karena zaman sekarang rantai itu tak terputus dan kita bukanlah bagian rantai seperti itu, maka untuk meriwayatkan hadis kita cukup istilahnya taklid, kita ikut kepada imamnya. Misalnya riwayat Bukhari dan Bukhari mensahihkannya kayak gitu misalnya, itu boleh. Berarti kita kan taklid, kita enggak sampai. Kecuali ada yang sampai. Ada yang sampai. Insyaallah ada yang sampai. Dan sanad masih ada zaman sekarang, bukan enggak ada sanad, masih ada. Ya, di antaranya misalnya ana mendapatkan sanad untuk kitab Ad-Durrul Bahiyah, kitab akidah karangan Imam Syaukani. Ana ngambil Quran dari Syekh Akram Ziyadah rahimahullah, Syekh Akram Ziyadah dari Imam Albani rahimahullah, kemudian Imam Albani dari imam yang lainnya sampai ke Imam Syaukani. Dan ana juga mendapatkan sanad hadis Arba'in Nawawi dari guru ana Sa'tibul Imam, kemudian dari gurunya Syekh Hisham Al-Misri, kemudian dari gurunya lagi, di guru lagi sampai kepada Imam Nawawi. Ini di antara sanad. Sanad itu sampai kepada sumbernya. Belajar ilmu ini sampai kepada sumbernya. Begitu juga sanad Al-Quran. Sanad Al-Quran sampai kepada sumbernya, sampai kepada Allah. Ini sampai Ibnu Mas'ud, sampai Nabi alaihissalam, sampai Jibril alaihissalam, sampai kemudian dari Allah tabaraka taala. Kalau sanad hadis sampai kepada Nabi SAW. Kalau sanad ilmu sampai ke penulis ilmu tersebut. Ilmu akidah Durrul Bahiyah sanadnya sampai kepada penulisnya Imam Syaukani. Hadis Arba'in Nawawi sanadnya sampai ke Imam Nawawi. Ya. Terus ada berapa sanad yang lainnya? Sanad Matan Rahbiyah misalnya, hadisnya sampai kepada penulisnya Matan Rahbiyah. Sanad Tuhfatul Atfal ilmu tajwid sanadnya sampai ke penulisnya Imam Al-Jamzuri. Ya, Imam Sulaiman bin Husain Al-Jamzuri yang dikenal dengan Afandi. Ini sanadnya sampai kepada itu. Begitu juga sanad Matan Jazari sampai ke Imam Al-Jazari dan seterusnya. Itu namanya sanad keilmuan. Ustaz, ana belum pernah dengar kayak gitu. Nah, ya di antaranya. Memang di antaranya banyak di antara kita yang sudah agak melupakan sanad keilmuan, tapi sebenarnya sanad keilmuan tetap ada zaman sekarang, tetap harus diupayakan untuk meyakinkan ilmu kita mantap. Ya. Kemudian yang terakhir ini la yashba'u minhul ulama fa kullu ulumi syari'ati minal qur'ani wa kullu ma nahalu fa innama min bahrihi wa man aradal mazida falan yarwi ghalilahu. Ya, maksudnya para ulama enggak pernah kenyang dari Al-Quran karena seluruh ilmu syariat ini itu sumbernya dari Al-Quran. Semua ilmu syariat ini muncul dari Al-Quran. Dan apapun yang dirumuskan oleh para ulama itu pun dari bahr Al-Quran, dari lautan ilmu yang ada dalam Al-Quran. Maka barang siapa yang ingin tambahan ilmu, dia sering baca Quran, maka itu tidak bisa menghilangkan dahaga orang yang haus. Tetap kalau belajar Al-Quran. Ya. Dan masih banyak lagi di antara keistimewaan Al-Quran, di antaranya perbedaannya ke Al-Quran ketika kita baca, ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, ketika kita baca, maka kita mendapatkan di antara makna hadis Nabi berikutnya, la yakhluqu ala kathratir raddi
Fakullama tuliyal Qur'an marratan ba'da ukhra wajadal qari'u lahu halawatan wa ka'annahu yatluhu min jadid. Maksud tidaklah Al-Qur'an ini menciptakan sesuatu yang bantahan, apa maksudnya? Ketika Al-Qur'an itu setiap kali dibaca, satu kali dan seterusnya, maka pembaca Al-Qur'an akan merasakan manisnya bacaan tersebut. Seakan-akan dia mulai baca baru. Wa dhaharat lahu ma'ani jadidah, dan nampak lagi makna baru. Makna baru kata iman. Ya. Antum cobalah lihat. Antum sering baca Al-Qur'an misalnya berasa terjemahnya, tapi ketika baca lagi dapat faedah baru. Baca lagi dapat faedah baru. Itu di antara Al-Qur'an. Luar biasa keilmuan di dalamnya. Wa fahimahul mu'minu fahman jadidan, dan orang beriman memahaminya dengan pemahaman yang baru. Walan yash'ura bihi ahadun annahu qad asbaha atiqan illa man qad a'mallahu basiratah. Ya, dan seorang enggak merasa, ya, seorang pun enggak merasa bahwasanya dia telah menjadi atiq, ya, dimerdekakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya telah menjadi orang yang pandai, ya, kecuali orang yang Allah butakan Subhanahu wa taala, orang butakan matanya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia tersesat dari jalan yang lurus. Wallahu ta'ala alam. Ini begitu banyak, kita cukupkan. Naktafi bihadzal qadar. Wallahu ta'ala alam. Ada pertanyaan? Insyaallah. Itu dulu. Fadhal. Ya. Antum apa pertanyaannya? Ma khalaqtu aflak. Ya. Saya pertanyaan pertama, apakah ahli bid'ah itu termasuk orang yang munafik? Gini, kalau orang yang kita katakan munafik nggak bisa langsung vonis, ya. Memang munafik, Nabi bersabda, alamatul munafiki thalathatun. Tanda-tanda orang munafik itu ada 3. Idza hadatsa kadzaba. Ketika berbicara dia bohong. Wa idza wa'ada akhlafa, ketika dia berjanji dia mengingkari. Wa idza tumina khana, ketika dia diberi amanat dia khianat. Itu ciri munafik kecil. Itu munafik kecil itu, ya. Kalau munafik kecil ini dosa, dia berdosa. Dosanya neraka, kekal neraka tidak. Dosanya sesuai dengan dosa kemunafikannya. Dia bohong, dosa bohongnya, dan dosa bohong itu besar. Dia khianat, dosa khianatnya. Ya, dia ingkarin janji, dosa ingkarin janji, itu besar dosa itu. Beda dengan munafik i'tiqadi, munafik besar, nifaq akbar. Munafik i'tiqadi, ya, orang yang munafik dalam sisi akidahnya, menampakkan keislaman padahal dia membenci Islam. Nah, ini munafik i'tiqadi. Orang seperti ini kafir. Orang seperti ini kena firman Allah Subhanahu wa taala, wa innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Orang yang munafik berada di kerak neraka yang paling bawah. Ini munafik i'tiqadi, munafik keyakinan. Apakah ahlul bid'ah itu munafik? Enggak. Pahami dulu ahlul bid'ah. Ahlul bid'ah adalah orang yang ahlinya dalam perkara membuat perkara baru dalam agama. Ini namanya ahli bid'ah. Nah, sekarang ketika orang berbuat perkara bid'ah, apakah dia langsung dijuluki ahli bid'ah? Tidak, enggak boleh. Orang berbuat perkara bid'ah tidak langsung dikategorikan sebagai ahli bid'ah. Lihat, karena ketika menghukumi seseorang ada syaratnya. Kaidahnya idza tammati syurut wa intaffatil mawani. Ketika syaratnya telah dipenuhi dan penghalangnya terangkat. Lihat syaratnya. Apa syaratnya? Pelaku bid'ah ini misalnya dia sudah dikasih ilmu belum bahwa saya itu bid'ah? Dia tahu enggak itu bid'ah? Itu syaratnya. Ketika dia enggak tahu, ya sudah, berarti syaratnya belum ada pada dirinya dan dia enggak bisa dikatakan ahli bid'ah. Karena dia masih jahil. Belum ada syaratnya. Terus syaratnya dia menampakkan, dia mendakwakan terus itu, ya, itu diantaranya. Terus penghalangnya, ketika syaratnya sudah disampaikan, dia sudah dikasih ilmunya dan dia meyakini benar ilmu itu, sudah diskusi dan dia meyakini dia salah gitu kan, dah tahu perbuatan dia itu salah, tapi dia masih berbuat, maka lihat penghalangnya. Jangan-jangan ada penghalang. Ditanya penghalang, oh ternyata ada penghalang. Penghalangnya apa? Dia dipaksa berbuat demikian. Kalau enggak dia diancam berbuat demikian.
atau dia memang sudah terlanjur janji kontrak atau apalah dengan berbuat demikian, sehingga dia ada jalan keluar kecuali dia harus berbuat demikian. Berarti ada penghalangnya. Nggak boleh juga dihukumi sebagai ahli bid'ah. Nah, kecuali kalau syarat ini dipenuhi, penghalang ini sudah terangkat, dia sudah dengan keyakinan dia tahu ini bid'ah, dia tahu ini salah, dan dia tahu bid'ah itu neraka, dan dia tahu perbuatannya ini adalah merusak agama, tapi dengan bangga dia mendakwakannya, ngajak umat kepada itu, sudah di iqamatul hujjah, sudah didakwai, masih itu baru dikatakan ahlu bid'ah. Syaratnya apa? Dia pentolannya. Tapi kalau bukan pentolan, orangnya cuma ngikut-ngikut aja, nggak bisa dikatakan ahli bid'ah. Karena kata orang ngikut-ngikut aja rata-rata jahil, nggak tahu. Ada penghalangnya. Nah ini. Nah, kalau ahli bid'ah seperti itu apakah dibilang munafik? Ada sifat munafik padanya, yaitu apa? Idza tumina khana, di antaranya ketika diberi amanat dia khianat. Dia dikasih amanat ilmunya, ini salah, ini salah, tapi dia tutupi. Dia buat yang baru. Ini benar tapi dia tutupi, dia buat cara yang baru. Berarti kan khianat. Khianat terhadap risalah Allah, khianat terhadap syariat Nabi SAW. Dosa di situ. Ya. Apakah dia kafir? Enggak. Karena bukan i'tiqadi, ya, bukan i'tiqadi. Tapi dosa besar, iya dosa besar. Dosa besar. Tapi kan hadisnya di neraka, iya di neraka. Dan enggak semua orang di neraka itu kafir. Orang mukmin di neraka. Kalau dosa besar dia buat di neraka dulu, habis dicuci neraka baru masuk surga. Kalau orang kafir tuh kekal di neraka. Kalau orang mukmin banyak dosa di neraka juga. Setelah dosanya dihapusin baru masuk surga. Jadi urusan kita apa? Ketika kita tahu bahwasanya pelaku bid'ah itu juga saudara kita muslim dan dia bisa diazab di neraka karena dosa bid'ahnya, kita pun bisa diazab neraka karena dosa lain selain bid'ah. Jadi kita dengan dia sama aja. Ya? Jangan merasa suci, fala tuzakku anfusakum wallahu a'lamu biman ittaqa. Jangan kalian merasa suci diri kalian karena Allah lebih tahu siapa yang paling bertakwa. Dari itu gimana? Ya sudah, anggap dia saudara kita, kita cinta kepadanya sebagaimana kita cinta kebaikan untuk diri kita, kita dakwai dengan selemah lembutnya. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Enggak beriman seseorang di antara kalian sampai mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya. Ketika dia cinta dirinya mendapatkan hidayah, berada dalam jalan yang lurus, dia cinta saudaranya ini berada di jalan yang lurus. Ketika dia cinta orang mendakwai dia dengan lemah lembut, dia dakwain temannya ini dengan lemah lembut. Ketika dia cinta orang tidak langsung memvonis dirinya, dia jangan langsung vonis diri temannya. Itu mana hadis tersebut. Nah kita kadang-kadang enggak. Ketika ngelihat aneh dikit langsung kafir, sesat, bid'ah, neraka gitu. Antum digituin marah enggak kira-kira? Marah, berarti ya kalau antum marah jangan buat seperti itu kepada orang. Kalau antum berbuat seperti itu kepada orang, berarti antum enggak mengamalkan hadis ini. Berarti kurang beriman, kurang sempurna imannya. Karena Nabi bilang, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Enggak beriman salah seorang antara kalian sampai mencintai saudara kebaikan untuk saudaranya sebagaimana dia cintai kebaikan itu untuk dirinya. Itulah sebab saya pernah ditanya di UIN, "Ustaz, kenapa antum duduk dengan beliau? Beliau kan benci sunnah, beliau kan punya apa?" Ana bilang, "Dia muslim enggak?" "Muslim, sunnah, duduk bareng, salat bareng, bahkan makan bareng, ngobrol, sharing." Orang kaget. Ada orang yang kelas langsung dibilang ana sebagai zindik. Ana sebagai apa di fitnah misalnya, ana sebagai orang yang manhajnya pramuka, di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang, gitu kan? Ya alhamdulillah di mana-mana hati senang, ini di antara sunnah Nabi SAW kan gitu. Ya ini di antara, makanya orang-orang yang mudah sekali memvonis di antara seperti itu. Intinya kita cinta kebaikan pada dirinya, kita tahu kita dapat hidayah orang dakwah kita lemah lembut, kita dakwah dia dengan lemah lembut. Karena kita cinta orang dakwah kepada kita lemah lembut, kita dakwah juga kepada orang dengan lemah lembut. Wallahu taala alam. Jadi enggak bisa langsung dihukumi, tapi ada sifat itu pada diri orang-orang yang ahlinya, bukan orang-orang yang ikut-ikutannya. Ya, wallahu taala alam. Subhanakallahumma. Antum juga ya terakhir ya? Tadi ya sudah, ini ana hadisnya wallahu taala alam. Dia bilang ada hadis Allah berfirman, laulaka, kalau enggak kamu wahai Muhammad, ma khalaqtul aflak, aku tidak akan menciptakan aflak ini ya, alam semesta ini ya, bintang-bintang. Ini baru mendengar, pertama kali dengar, tapi ana langsung hafal karena mudah. Laulaka lama khalaqtul aflak, tapi ana enggak dengar hadisnya, jadi enggak tahu sanadnya. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.